Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Susuk Dara. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Novi Purwanti. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Kau sudah datang, Esdu. Suara menggelegar membuatku terjingkat. Sekarang tepat di depanku telah berdiri makhluk setinggi hampir 3 meter. Dia berbulu hitam lebat dan bertanduk. Matanya melotot berwarna merah. "Siapa kamu?" Aku duduk terjatuh. Tulang belulangku lemas melihat penampakan buruk rupa yang sangat mengerikan ini. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan barisan gigi-gigi runcing yang berwarna kuning. Bau busuk yang familiar tercium dari tubuhnya. Bau yang sama saat Mbah Murti menyemburkan ludah dan pertama kali memasang susuk darah perawan padaku. Bau yang bercokol dalam kewanitaanku selama berjam-jam. Saatnya membuatmu perawan lagi, Esdu. Gelagar suara membuatku tak berdaya. Aku hanya pasrah saat makhluk jelek itu menggendongku dan meletakkanku di kasur. Dengan kelaminnya yang mengerikan, dia langsung menyerang area intim. Aku menjerit-jerit, namun tidak ada yang keluar. Serangan brutal dari genderuwo laknat itu membuatku tak berdaya. Hanya sakit yang kurasa, dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku menangis, tapi tak keluar air mata. Hanya rintihan pilu, tapi tak bisa membuat makhluk itu menghentikan aktivitasnya, mencabik-cabik tubuh bagian bawahku. Lama sekali, hingga aku kehabisan tenaga dan tidak bisa merintih lagi. Setelah makhluk itu selesai, dia menghilang sembari berkata, Setiap kali kamu disentuh laki-laki, saat itu pula aku akan membuatmu perawan lagi. Aku tersiak-siak tanpa suara. Melihat darah segar yang mengucur dari sela kaki, membasahi kasur yang bersprei putih. Sakitnya tak akan bisa kubayangkan, mungkin lebih sakit daripada kematian. Aku terbangun dengan peluh yang membasahi baju tidur. Rasa kesemutan kembali hadir di dalam sana. Aku menangis membayangkan mimpi yang baru saja aku alami. Yakin, itu bukan 100% mimpi. Sebab aku mencium bau busuk yang sama pada permukaan kulit. Oh, apa yang telah kulakukan? Matahari belum keluar dari peraduan saat aku turun dari apartemen dan mulai berlari. Setelah mimpi buruk pukul 3 tadi, mataku sangat sulit terpejam. Setengah jam setelah azan subuh berkumandang, aku memutuskan untuk menghirup udara segar ibu kota. Sejak dulu berlari bisa menenangkan pikiran. Ketika peluh menetes, ketika kaki meminjak bumi, saat berlari aku merasa benar-benar hidup. "Olahraga, Mbak?" Bang Sandi menyapa. Rupanya ia baru datang kerja. Ia memarkir motornya di tempat aku istirahat sejenak untuk mengatur nafas. Tak terasa sudah 1 jam aku berlari. Sekarang sinar surya berkilau di atas kulit putih Bang Sandi. "Iya nih, baru datang, Bang." "Pagi amat datangnya." "Udah biasa, Mbak. Kerja keras buat masa depan." Bang Sandi terkekeh. Aku mengambil air mineral yang kubawa, tapi airnya habis. Tinggal setetes. Tak disangka Bang Sandi merogoh tas ranselnya dan memberiku sebotol air mineral yang masih segel. "Ini buat Mbak." Kalimatnya menggantung. "Wah, kita belum kenalan. Aku Esdu." Aku segera menyodorkan tangan setelah menerima air pemberiannya. "Esdu asih."
Aku Sandi Perkasa, bukan Sandi Morse, apalagi Sandi rumput. Aku terkikik mendengar kelakuannya. Ya sudah bang, aku mau lanjut lari. Makasih airnya ya. Kembali kakiku berlari selama 1 jam ke depan. Setelah itu, aku kembali ke unit dan tertidur lelap hingga Kania menggedor pintu kamar. Malam ini aku melayani tamu konglomerat pemilik perusahaan raksasa di bidang pariwisata. Konon 50% tempat pariwisata di negeri ini adalah miliknya. Aku heran, dari mana Kania bisa masuk ke dalam jaringan orang-orang langka itu. Kembali, seorang pelanggan laki-laki paruh-baya berperut buncit itu takluk di bawah kakiku. Ia sampai kepayahan. Kania memekik senang melihat saldo rekeningnya saat menjemputku di hotel. Kebetulan Kania kosong malam ini. Dia tidak melayani tamu. Pun dengan malam-malam berikutnya, aku melayani satu pria kaya yang kesepian. Sengaja Kania memberlakukan short time padaku. Dalam sekejap layananku di atas ranjang tersebar luas di kalangan atas. Mereka sampai harus antri untuk memilikiku. Selain rekening yang semakin gendut, aku mengalami mimpi buruk setiap selesai bersama tamu. Makhluk menjijikan itu datang dalam mimpi, membuatku berdarah-darah dan melolong kesakitan. Bang Sandilah yang membuat hidupku terasa menyenangkan. Setiap pagi aku semangat lari dan berbincang sebentar dengannya. Kami ngobrol sesuatu yang remeh seperti rasa kuaci terbaru, snack kadaluarsa sampai kejadian pemadaman listrik yang sekarang kerap terjadi. Kami bahkan sudah tukar nomor ponsel. Bang Sandi sering mengirim pesan. Aku sudah mengirim uang sebesar 10 juta pada rekening anaknya Mbah Murti. Tidak mungkin aku kembali ke desa. Sementara pelanggan sudah antri mengular. Aku menyuruh anak Mbah Murti membuat rekening lalu mengirimkan uangnya via e-banking. Mbah Murti senang sekali. Ia mau menggunakan uangnya untuk mengecat rumah dan memperbaiki atap yang bocor. Beda lagi dengan emak. Sengaja aku kirim uang sejumlah 2 juta. Kalau terlalu banyak, aku takut ia akan curiga dengan pekerjaanku. Aku mengaku jadi partner Kania. Wanita itu mengaku kerja di salon. Aku pun berbohong dan mengatakan hal yang sama kepada emak. Malam ini aku sedang bersiap-siap di depan meja rias. Sekarang aku sudah mahir memulas diri sehingga terlihat lebih cantik. Kania datang dan duduk di ranjang. Kamu naik taksi online aja ya Estu? Aku gak bisa jadi sopirmu lagi sebab aku mau keluar kota selama 1 minggu diajak pelanggan. Nanti orderan aku kabarkan lewat pesan. Aku menoleh kepadanya. Boleh, gak apa-apa. Oh iya, apakah utangku sudah lunas? Utang modal? Masa modal sampai lebih dari 100 juta? Kania terkekeh. Bunganya berlipat-lipat. Tega kamu? Ya sudah, mulai hari ini aku potong 30% ya. Sisanya buat kamu. Kania, aku pengen libur 3 hari aja. Gak apa-apa. Kamu atur aja waktunya ya. Alis Kania terangkat. Kenapa? Bukannya tambah senang rekening semakin gendut? Senang tapi ngeri. Aku memang belum menceritakan tentang susuk darah perawan kepada Kania. Ada hubungannya dengan susuk yang kupakai. Kania sepertinya tertarik. Ia berdiri di belakangku. Susuk? Kamu pakai susuk? Aku mengangguk. Iya, susuk perawan. Jadi setiap kali melayani pelanggan, aku akan kembali menjadi perawan. Setidaknya itu yang dikatakan pelanggan. Pantesan, tahu nggak? Bahkan tarifku nggak ada separuhmu loh. Aku mau dong pasang susuk itu. Aku cuma pasang susuk di bibir, biar gampang komunikasi. Berat kan ya? Kamu nggak akan sanggup. Kenapa? Aku mendesah. Sebab setiap kali aku melayani pelanggan, sosok Wowo berkelamin raksasa akan menggauli dan mengembalikan rasa perawanku. Walau dalam mimpi, sakitnya luar biasa. Astaga, ngeri banget. Kania terbelalak. Pantesan kok aku sering dengar kamu merintih saat tidur.
Makanya beri aku cuti 3 hari dalam seminggu. Kania tampak berpikir sebentar. Ya nggak apa-apa, lagian tarifmu paling banyak. Libur 3 hari juga masih banyak. Oke lah, kalau begitu layani 3 orang lagi selama 3 hari ke depan. Setelah itu kamu boleh libur. Asik, aku mau pulang ke desa, kangen emak. 3 hari cukuplah. Terserah, udah sana segera berangkat. Siap bos. Bang, aku mau pulang kampung selama 3 hari. Kamu jangan kangen ya. Pagi ini kembali aku berbincang dengan Bang Sandi. Bakalan kangen aku Estu. Wah, aku jadi GR. Aku serius. Gimana kalau kita pacaran? Aku ngerasa nyaman sama kamu. Aku terbelalak mendengar penuturan Bang Sandi. Hah? Bang Sandi menembak aku? Beneran? Nggak romantis amat nembak di tempat parkir. Yang penting niatnya. Bang Sandi tertawa. Kamu nggak harus nerima aku kok. Loh, Bang Sandi piye? Orang nembak kok ragu-ragu. Aku orangnya nggak pedean. Diterima syukur, nggak diterima ya udah. Aku pura-pura berpikir sebentar. Bang Sandi aku terima. Ia melongo. Secepat itu? Aku mengangguk. Iya, aku naksir abang sejak pertama kali bertemu. Wajah Bang Sandi spontan memerah. Bener, kita udah jadi pacar? Nggak jadi aja lah. Estu, kamu bikin gemes. Bang Sandi mengacak rambutku. Oh, bahagianya aku dapat pacar ganteng. Nanti sepulang dari kampung, aku mau ngerasain Bang Sandi. Servis buat pacar sendiri gak apa-apa lah. Pikiran kotor mulai memenuhi otakku. Tidak sabar menunggu 3 hari lagi. Setelah sekian lama, akhirnya aku menginjakan kaki di desa. Sengaja aku memilih naik becak saat turun di stasiun. Mau menikmati pemandangan alam yang tidak bisa kudapatkan di Jakarta. Udara di sini begitu segar dan sejuk. Jam di pergelangan tangan masih menunjukkan pukul 9 pagi. Tak sengaja mataku melihat sosok yang familiar. Mas Riki sedang berjalan bersama seorang wanita berkulit coklat setelah turun dari motor yang terlihat kinclong. Mereka masuk ke dalam rumah yang terlihat sepi. Kebetulan jalan yang kulewati ini masih banyak persawahan dan rumah jarang-jarang. Pak, berhenti sebentar. Tunggu aku di sini. Aku segera turun dari becak dan mengendap ke rumah di mana Mas Riki masuk. Iseng ku buka pintu rumah. Bodoh sekali, kenapa pintu tidak dikunci? Kusiapkan kamera ponsel dan menuju ke arah suara di sebuah kamar yang pintunya terbuka lebar. Rupanya mereka sudah sering melakukan selingkuh di sini. Kamera ponsel kuarahkan ke dalam. Hanya tanganku yang terulur hati-hati. Video berdurasi tidak sampai 1 menit itu sudah cukup membuktikan bahwa Mas Riki telah berbuat asusila. Bagaimanapun aku tak akan membiarkan perbuatannya itu. Ayo Pak, berangkat. Kembali aku naik ke atas becak dan menyusun sebuah rencana. Langsung ke warung ya Pak. Pengemudi becak langsung mengayuh menuju warung di depan pasar. Setibanya di sana, aku membayar ongkos dan berlari masuk. Emak yang sedang melayani pembeli berteriak kegirangan melihatku datang. Pun dengan Mbak Rini yang sedang duduk di meja kasir. Aku memeluk emak. Tak peduli tubuhnya sudah bau keringat. Aroma emak paling kusuka. Setelah itu kucubit pipi Mbak Rini sambil tertawa. Edo belum pulang sekolah Mbak? Tanyaku menanyakan keponakan basa-basi. Sebenarnya aku tahu kalau dia masih sekolah. Biasanya piye? Oh, Mbak Rini makin judes aja. Kamu kok makin cantik dan putih Estu? Mbak Rini memindai penampilanku. Padahal aku hanya pakai celana jeans dan jaket senada. Kerja di salon harus cantik Mbak. Kalau kuus-kuus, pelanggan bisa lari gak mau balik. Padahal kulitku bertambah putih karena suntik. Dalam duniaku kulit putih lebih banyak diminati. Mbak Rini tertawa. Mas Riki mana? Udah kerja dia, ngojek. Emak menyahut. Kami sekarang duduk ngobrol setelah warung agak sepi. Emak memberiku ayam goreng sambal terasi
dan segelas es teh. Aku makan dengan rakus sekali. Kangen dengan masakan emak. Aku libur 3 hari, Mayan istirahat di rumah, kataku setelah menghabiskan makan. Ya sudah, langsung pulang sana, istirahat. Mbak Rini menimpali. Tidur di rumah Mbak gak apa-apa Estu. Ternyata setelah makan, badan terasa letih. Aku mengiyakan tawaran Mbak Rini dan melangkah ke rumah di dekat warung. Tak butuh waktu lama, aku segera terlelap di dalam kamar Aedo. Sebuah sentuhan kasar dada membuatku tersentak. Mas Riki sudah berada di atasku, mendengus bagaikan anjing kelaparan. Minggir kamu! Aku menendang tubuh Mas Riki hingga terjengkang di bawah ranjang. Ia menghembuskan asap rokok, bibirnya mengucap mantra. Aku tertawa terbahak melihat tingkahnya. Kamu gak akan berhasil. Guna-gunamu gak akan mempan sama aku. Mas Riki melotot, matanya merah. Ia melemparkan rokok ke lantai dan menginjaknya dengan telanjang kaki. Kurang ajar kamu Estu. Mas Riki melemparkan dirinya ke arahku. Aku sudah waspada. Kuarahkan tendangan ke selangkangannya sekeras mungkin. Kembali Mas Riki jatuh berdebum. Kali ini ia memegang kemaluannya dengan wajah meringis kesakitan. Mas Riki, Estu, apa yang terjadi? Teriakan Mbak Rini membuatku kaget. Mbak Rini berdiri di ambang pintu melihat kami berdua bergantian. Mas Riki mau memperkosaku, Mbak. Ucapku membuat Mbak Rini semakin tersentak. Tidak mungkin. Mas Riki gak mungkin melakukan itu. Palingan kamu yang gatal duluan, Estu. Mbak Rini mendekati suaminya. Ia melihat tangan Mas Riki dengan tatapan miris. Sepertinya Mbak Rini juga di bawah pengaruh guna-guna. Percuma memberitahunya, tak ada gunanya. Aku berdiri dan berjalan keluar kamar, sembari berkata, kalau aku mau sama Mas Riki, kenapa aku menendang burungnya? Dari situ saja sudah kelihatan siapa yang salah. Tidak memedulikan isakan Mbak Rini, aku segera keluar rumah dan menuju ke warung lagi. Setelah itu Mbak Rini tidak datang ke warung. Terpaksa aku membantu emak sampai tutup. Ceritanya cukup sekian dulu. Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbarunya, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.